Ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Mengapa ada sebagian orang yang kelihatannya begitu mudahnya untuk mencapai titian impian mereka atau capaian kesuksesan mereka, sementara sisanya harus membanting tulang, ya, berkeringat darah istilahnya, ya, bolak-balik, pontang-panting dan seterusnya, ya. Kita akan jawab soal ini di Bukan Motivator Hebat. Selamat datang teman-teman, sobat-sobat sekalian yang sudah ada di ruang ini ataupun yang baru pertama kali berjumpa dengan saya di Bukan Motivator Hebat. Kita akan membicarakan tentang perjalanan hidup, tentu ya, merupakan apa yang secara prinsip saya alami, sehingga saya bagikan dan tentu kita combine dengan pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang sukses di dunia ini atau di belahan dunia manapun. Kembali kepada pertanyaan itu, mengapa ada orang yang begitu kelihatannya mudah atau dalam bahasa Inggris effortless, ya, tanpa harus mengeluarkan energi yang banyak dan seterusnya, dan mereka bisa mencapai impian mereka, sementara yang lain kasihan. Ya, harus merangkak, harus tertati-tati, jatuh bangun, ya, dan seterusnya, ya. Saya kira ini bisa saya jawab dalam pengalaman keseharian saya, yaitu berbicara tentang find, ya, the real motivation. Jadi bagaimana finding the real motivation itu adalah menemukan motivasi terbaik, ya, menemukan motivasi terkuat dalam hidup kita sehingga kita punya, ya, energi yang melimpah, yang kuat untuk mendukung segala upaya tindakan yang kita lakukan. Tapi saya harus menggarisbawahi begini, bahwa kesuksesan, setiap apapun jenis kesuksesan itu, selalu apa yang disebut dengan keberanian untuk membayar harga, dan tentu ditopang oleh faktor-faktor yang lain. Oke, kita coba lihat refleksi dalam pengalaman saya. Suatu kali saya tinggal, ya, saya lahir besar di sebuah daerah yang hutannya sangat lebat, sehingga praktis dulu waktu kami kecil, usia saya SMP dan SMA, kami menggantungkan kalau bicara tentang bahan bakar di dapur agar dapur mengepul itu, kami akan mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di hutan. Dan biasanya kami punya satu periode masuk ke hutan, mempersiapkan kayu-kayu bakar itu ditebang sampai untuk kepentingan 1 tahun berjalan. Nah, suatu ketika saya diajak oleh kakak saya dan om saya untuk masuk ke, atau paman saya, ya, masuk ke hutan dan kemudian membawa gergaji, kapak, dan parang, peralatan-peralatan yang tentu digunakan untuk menebang pohon itu. Dan ketika saya dibawa ke hutan itu, saya melihat bagaimana semangat, ya, energi yang dikeluarkan oleh paman dan kakak saya dalam mereka menebang. Mereka menebang pohon-pohon yang sangat besar, sementara saya sendiri melihat pohon itu sendiri, saya sudah merasa hopeless, ya, tidak punya harapan, putus asa, sehingga ketika saya diajak untuk menggergaji, menebang, merobohkan pohon-pohon itu, otot-otot saya tidak mampu memberikan support itu. Sehingga saya berkomitmen, ya, mengatakan bahwa oke lah, saya cukup di sini, saya tidak akan lagi menebang pohon-pohon ini, tapi saya akan menebang kebodohan saya, ketidaktahuan saya, menjadikan bubuk-bubuk kertas, ya. Kalau saya tidak bisa menerobohkan pohon, maka memikul pohon, memegang pohon, saya akan memegang bubuk-bubuknya saja yang dibuat menjadi kertas. Artinya saya berjanji, saya akan menjadi seorang yang menggunakan tenaga saya secara minimalis, tetapi berdampak besar, berdampak hebat di suatu hari atau di kemudian hari. Maka saya berjanji, saya memilih sekolah, ya, saya memilih merantau, pergi ke sebuah wilayah untuk kemudian belajar, ya. Kalau menebang pohon menggunakan otot-otot lengan kita, tetapi kalau untuk menumbangkan kebodohan, menumbangkan kesuraman hidup ini dengan otot-otot yang disebut dengan otot-otot intelektual, our man, our brain, ya, seperti itu. Jadilah saya orang yang kemudian lebih memilih memegang buku daripada memegang kampak dan memegang gergaji dan memikul pohon, ya. Sehingga hari demi hari saya bertekad untuk
melakukan proses enlightenment, pencerahan, membangun kapasitas berpikir, agregat pengetahuan, mengumpulkan dari satu pengetahuan ke pengetahuan yang lain, sampai pada titik di mana teman-teman menonton ini, saya mendemonstrasikan dalam artian mengeluarkan semua apa yang ada pada benak ya. Jadi disitulah kemudian hasilnya ya tentu saya mensyukuri bahwa pada titik ini ya, bisa menulis, bisa menerbitkan buku sendiri atau membantu penerbitan bagi penulis-penulis yang lain, dan juga tentu boleh melampaui 5 gelar kesarjanaan pada level S1 sampai level S3. Artinya ini merupakan sebuah pengalaman empiris yang saya alami bahwa kita perlu memilih, menemukan reasoning, alasan yang kuat tadi, motivasi, karena motivasi itu berasal dari kata motif ya, artinya temukan reasoningnya, temukan alasannya, mengapa Anda harus melakukan itu, mengapa Anda tidak usah melakukan hal itu. Tadi saya menemukan alasan saya, reasoning saya tidak mau melakukan untuk menebang pohon karena apa? Saya tidak sanggup ya. Saya tidak yakin bahwa otot-otot saya sanggup untuk menaklukkan pohon-pohon yang sangat besar di belantara hutan itu, sehingga saya lebih baik memasuki belantara ilmu pengetahuan, belantara kebodohan, belantara ketidaktahuan, sehingga kemudian selapis demi selapis saya menumbuhkan pikiran, batang-batang pemikiran dalam benak saya, sehingga itu menjadi sebuah modal bagi saya untuk menghidupi kehidupan ya. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa masa depan Anda bisa ditentukan oleh pengetahuan Anda, oleh buku yang Anda baca. Artinya apa? Apapun yang teman-teman ingin lakukan, ya, modal dasar dari itu semua adalah pengetahuan. Ya, bisa ditempuh dengan mendengar dan bisa menyimak apa pengetahuan orang lain, dan tentu juga bisa kita cari secara mandiri, secara otodidak. Dan kalau teman-teman punya kesempatan dan punya peluang untuk studi formal, ya silakan saja ya. Tetapi pada prinsipnya belajar bisa dilakukan di bangku formal dan juga bisa dilakukan secara otodidak. Nah, poin di sini sekali lagi teman-teman, apapun kompetensi dasar yang teman-teman miliki atau biasa kita sebut sebagai talent atau bakat yang teman-teman miliki, ya itu semua harus diasah, itu semua harus dikembangkan, ditumbuhkan untuk menjadi satu instrumen yang dapat membuat kita memiliki keberdayaan ya. Saya ingat guru-guru saya mengatakan bahwa hari ini kamu mengumpulkan informasi, pengetahuan, besok-besok kamu akan menjadi orang yang akan men-sharingkan pengetahuan. Sehingga hari ini teman-teman menonton hasil-hasil yang saya sampaikan, dan tentu di konten-konten yang akan berikutnya merupakan sebuah perjalanan saya menebang pohon-pohon ketidaktahuan, ya, menebang masa depan, menebang kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang saya hadapi. Kuncinya adalah temukan motivasi terkuat. Mengapa teman-teman harus melakukan sesuatu dan mengapa tidak perlu harus melakukan sesuatu. Bukan motivator hebat.